Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah mengidentifikasi informasi dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab terakhir di kelas 8 ini, yaitu tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi ini ya. Jika kita berbicara tentang buku, ada ungkapan klasik ini sebetulnya yang mengatakan bahwa buku itu adalah jendela dunia. Kenapa dikatakan begitu? Baik itu buku fiksi maupun non-fiksi, pikiran kita akan terbuka luas. Kita bisa mengetahui negara-negara di luar sana, kita bisa mengetahui orang-orang yang berada di yang mungkin selama ini tidak terjangkau oleh kita. Dari buku kita bisa mengenal sejarah dari masa lampau, kemudian kita bisa mengetahui tanda-tanda yang berada di masa kini, atau juga bahkan kita bisa mengetahui prediksi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Buku tidak akan pernah mati meskipun pengarangnya atau penulisnya sudah meninggal. Contohnya buku Harry Potter. Nah, mungkin kita tidak pernah mengenal siapa pengarangnya. Mungkin ada tulisan namanya, tetapi kita tidak pernah mengenal sosoknya. Dan mungkin juga kita hanya mengenal pengarang tersebut dari buku justru. Mungkin dari buku orang lain yang menceritakan tentang si pengarang tersebut. Kalian sebagai generasi penerus bangsa dan calon generasi masa depan sangat tidak beruntung jika jauh dari buku. Mengapa dikatakan tidak beruntung? Karena di dalam buku itu banyak sekali ilmu yang dapat kita pelajari dan bisa kita dapatkan. Tidak hanya buku-buku pelajaran, tetapi untuk buku-buku sejarah, ekonomi, atau keagamaan, bahkan seni budaya, dan yang lain-lainnya pun bisa kita dapatkan ilmunya itu dari buku. Tapi ada pertanyaan begini, Bu, sekarang buku kurang begitu populer karena sudah ada internet. Tidak apa-apa, sekarang kan e-book sudah ada, atau electronic book, atau buku elektronik dalam bahasa Indonesianya. Kalian bisa membaca buku tersebut dari internet. Bahkan untuk novel-novel pun sekarang sudah banyak diterbitkan dalam bentuk e-book tersebut. Nah, persoalannya biasa ya. Ini persoalan klasik ketika kalian diajak membaca, sama ya, pasti malas. Aduh, malas Bu, bacanya banyak misalnya seperti itu. Nah, itu kita harus bisa sedikit demi sedikit mengikis rasa malas untuk membaca. Dalam agama Islam saja membaca itu diwajibkan. Makanya dengan membaca berarti kita merasa lebih ketika kita membaca satu buku, kita akan terus menggali dan mencari hal-hal yang berkaitan dengan tema yang ada di dalam buku tersebut. Persoalannya sekarang adalah bagaimana aktivitas literasi atau membaca ini menjadi budaya di kehidupan kita. Oleh karena itu, kita pelajari bersama di bab ini. Baik, kita mulai dengan mengidentifikasi buku fiksi dan buku non-fiksi. Berdasarkan cara pengembangannya, buku ini hanya dibagi menjadi dua, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi menggunakan imajinasi. Imajinasi siapa di sini? Yaitu imajinasi pengarangnya sebagai sumber pengembangan ide atau gagasannya. Sedangkan untuk buku non-fiksi ini bersumber dari fakta dan data. Jadi benar-benar ada. Itu artinya bahwa buku fiksi ini menyajikan kisah atau cerita yang kejadiannya itu tidak benar-benar terjadi. Kalaupun misalnya ada kejadian yang sama, itu hanya sebagai contoh. Seperti buku-buku cerita anak, dongeng, fabel, novel, cerpen, legenda, atau yang lainnya, ini termasuk ke dalam buku fiksi. Di sisi lain, untuk buku non-fiksi ini, penulis ini menceritakan hal-hal yang benar-benar terjadi.
berdasarkan dari pendapat dan ulasan si penulis, seperti buku pelajaran, kemudian makalah, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia, atau kamus. Ini termasuk ke dalam buku non-fiksi. Ada dua hal yang akan Ibu jelaskan juga di sini, yaitu yang ke-1 adalah keragaman informasi dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang kedua, informasi buku melalui indeks. Baik, kita mulai dengan hal yang ke-1. Baik buku fiksi maupun buku non-fiksi ini mengandung informasi yang sangat bermanfaat bagi pembacanya, yaitu menambah wawasan di dalam berbagai hal. Informasi yang bersifat imajinatif dan berupa fakta dalam buku fiksi dan non-fiksi ini bisa menjadikan itu adalah sebagai hiburan atau bisa juga sebagai media pengajaran untuk mencerahkan pikiran kita. Sesuai dengan sifatnya, buku fiksi ini adalah rekaan si penulisnya. Jadi ini adalah hasil pengembangan dari gagasan dan pikiran dari si penulisnya. Adapun jika seorang pembaca itu seolah-olah mengalami kejadian yang ada di dalam cerita tersebut, atau seolah-olah dirinya adalah sebagai sebagai tokoh yang diceritakan di dalam cerita tersebut, nah itu adalah kepiawaian si penulisnya. Jadi si penulis itu sudah berhasil dalam mungkin menggunakan alurnya atau latarnya atau penokohannya, dan yang menjadikan si ceritanya itu menjadi bagus. Bisa kalian lihat, ini contoh buku fiksi. Ini adalah buku karangan Terelie. Nah ini untuk sinopsis kalian bisa lihat di sini di belakangnya. Nah ini adalah bisa ringkasannya di sini. Dan untuk lengkapnya kalian harus membacanya dari awal sampai dengan akhir dari sini ya. Begitu. Nah, ini adalah ringkasan atau sinopsis di dalam buku fiksi. Sedangkan di dalam buku non-fiksi, misalnya nih Ibu ada buku ini. Di mana kita bisa mendapatkan atau mengetahui indeks. Nah, indeks biasanya ada di bagian belakang. Tulisannya di sini. Nanti akan Ibu jelaskan bagaimana cara membaca indeks. Demikian untuk materi kita hari ini tentang mengidentifikasi informasi dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa lebih semangat untuk membaca lebih banyak buku apapun itu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan Ibu yang keliru. Tetap semangat untuk belajar membaca dan menulisnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.